Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ayat ini menceritakan tentang apa? 8 pihak penerima zakat. 8 asnaf penerima Zakat. zakat. Apakah salah satunya ada pada diri kita? Coba kita lihat. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Berarti yang pertama asnaf itu zakat sedekah itu untuk siapa? Orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina. Siapa di situ? Amil zakat. Terus wal muallafati qulubuhum, para mu'allaf. Wa fir riqabi, hamba sahaya. Ada nggak riqab sekarang? Nggak ada, ya. Wal gharimina, orang yang berhutang, bukan beruntung. Orang yang berhutang, orang yang pailit, bangkrut, kemudian dia banyak hutang. Wa fi sabilillahi, wa ibnis sabil, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau tadi sabilillah, orang-orang yang sedang dalam di jalan Allah, sedang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, salah satunya adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau orang-orang yang sedang dalam safar, termasuk diantaranya para santri yang sedang belajar di pondok-pondok pesantren. Nah itu boleh, bisa. Jadi yang pertama, zakat, infak, sedekah itu disalurkan kepada siapa? 8 asnaf. Yang pertama untuk fakir dan dua yang ketiga amil zakat, yang keempat para mu'allaf, masuk Islam. Terus wafir riqabi, hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dari tuannya, kemudian meminta ke amil zakat. Saya perlu dana untuk memerdekakan diri saya, tapi sekarang mah sudah tidak ada kan. Wal gharimina, orang yang berhutang, banyak hutangnya, tapi hutangnya bukan hutang judi online, bukan hutang judol, hutangnya hutang yang ya akibat kebutuhan itu ya, akibat banyak sekali keperluan. Jadi bukan karena hutang akibat judi atau maksiat ya. Selanjutnya wa fi sabilillahi, zakat boleh disalurkan kepada orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah tuh di Palestina. Jangankan di Palestina, di negeri kita sendiri di Indonesia banyak yang perlu dibantu. Ya, banyak teman-teman kita yang sedang dakwah di Papua, dakwah di Maluku, dakwah di Sulawesi, dakwah di Kalimantan, dakwah di Tanjung Sari. Ada yang dakwah di Tanjung Sari? Ada nggak? Ada. Siapa? Ustadz itu banyak yang dakwah itu ya. Termasuk kiai-kiai, ustadz-ustadz setempat yang memang mereka sedang berdakwah di tempat domisili masing-masing. Itu perlu diperhatikan oleh kita. Terlepas ustadz itu kaya atau tidak, itu yang perlu diperhatikan. Ya, karena itu ada bagian
yang tercantum dalam Al-Qur'an di sini. Kemudian wabnis sabil, para santri, mahasiswa pelajar yang sedang belajar dan tidak mampu, makanya diberikan beasiswa oleh pemerintah, atau mereka tidak mampu untuk biaya kuliah. Nah, ini perlu mereka mendapatkan bantuan-bantuan seperti itu ya. Jadi suntikan-suntikan dana itu perlu. Nah, makanya ada penyalurannya di surah At-Taubah ayat ke 60. Pada tanggal 17 ini kita sudah memasuki di pertengahan di bulan Ramadan. Artinya salurkan oleh kita zakat infak sodakohnya melalui UPZ DKM masjid-masjid yang sudah ditentukan oleh Baznas, khususnya Baznas Kota Sukabumi ya. Jadi silahkan disalurkan zakat fitrah, infak sodakoh, zakat hartanya untuk kemaslahatan dan penyempurna daripada ibadah puasa kita. Amin ya robbal alamin. Lalu kemana disalurkannya zakat itu? Ya ini 8 asnaf oleh amilin, kemudian disalurkan kemana? Ke 8 asnaf ini. Dari 8 asnaf ini ada yang di lingkungan kita itu ada berapa asnaf? Nah, tinggal dicari dari 8 asnaf ini ada yang berapa golongan ya yang perlu dibantu penyaluran zakatnya. Kalau misalkan mu'alaf tidak ada, ya jangan diberikan, jangan dikeluarkan bagian mu'alafnya. Kalau misalkan enggak ada hamba sahaya, jangan dikeluarkan anggaran untuk hamba sahayanya karena tidak ada juga orangnya. Kemudian wal gharimina, orang yang terlilit utang, kalau tidak ada ya udah jangan dikeluarkan, jangan diberikan karena tidak ada orangnya yang berhak menerima zakatnya. Kemudian wa fi sabilillah, guru-guru yang mengajar, kiai-kiai yang mendidik, kalau ada ya beri. Wabni sabil, ada mahasiswa, pelajar, santri-santri yang sedang belajar, mereka tidak punya biaya atau kekurangan biaya, lalu bagaimana? Nah, berikan juga. Itu ya. Faridatan minallah, itulah yang difardukan oleh Allah. Jadi untuk dari 8 asnaf ini yang ada di lingkungan kita, paling berapa? Prioritaskan untuk fakir dan miskin. Di sini ada enggak yatim, piatu? Enggak di ayat ini ada enggak? Enggak ada. Lihat tuh, di ayat ini ada enggak yatim? Piatu enggak ada. Janda, jompo, duda, duren, tahu duren? Duren tahu duren? Apa duren? Duda keren. Duren buah. Tahu duren? Duda-duda keren seperti Mang Ayep, duda keren ya duda. Ada lagi jahe. Tahu jahe? Tahu jahe? Buat masak. Buat masak. Janda herang. Seperti bidede itu, janda-janda seperti itu bantu. Kenapa? Kalau mereka masuknya kategori fakir dan miskin. Jadi untuk yatim piatu, janda, duda itu tidak ada dalam kategori 8 asnaf ini. Yang ada itu hanya siapa? Fakir dan miskin. Maka bisa ditinjaunya adalah dari fakir dan miskinnya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana hubungannya dengan surah Al-An'am ayat 160? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, satu kebaikan saja mendapatkan balasan 10 kali lipat. Jadi ini teh salah satu ayat yang digunakan atau dijadikan munasabah untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam
kebaikan. Jadi kebaikan itu harus lebih banyak ditingkatkan karena satu kebaikan saja pahalanya berapa? 10. Jadi kalau kita infak sodakoh satu saja Allah membalasnya 10. Coba bayangkan kalau kita infak sodakohnya lebih banyak, maka pahalanya hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan mana qasamin malin bisodakotin, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan, bal yazdad sampai 3 kali Nabi mengucapkan, tetapi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pelit. Nah, awas kalau ayo pelit. Nanti kamu bakal kelilit. Nanti kamu bakal pailit. Paham ya? Jangan pelit. Nanti menyesalnya ketika sudah masuk di dalam kubur. Menjerit-jerit ke Allah, pengen dihidupin lagi. Ditanya oleh malaikat, "Apa alasanmu pengen hidup lagi?" "Aku akan menyedekahkan seluruh harta kekayaanku." Makanya dalam hadis yang lain dikatakan apa? Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Yang pertama shadaqatin jariyatin. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat diamalkan. Yang ketiga waladin sholihin yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama disebutin apa tadi? Sedekah jariyah. Makanya ini ayat sangat-sangat berhubungan sekali dengan surah At-Taubah ayat 60. Kalau infak sedekah yang sedang ditentukan sekarang zakatnya, zakat fitrah kan kewajiban. Zakat fitrah dikeluarkan misalkan yang ditentukan sekarang zakatnya 45.000, infaknya 5.000. Jadi 50.000 per muzaki per orang yang zakat. Urang mah rek milihan we beasna ge zakatna arek nupang murahna, kan sudah tidak elok. Ari dahar hayang sangunu ngeunah, ari palebah zakat milihan beas anu murah. Pantes tuh gitu? Teu pantes. Ya, maka untuk zakat, infak, sedekah, berikan, keluarkan, tunaikan dari harta yang terbaik yang dimiliki oleh kita. Bila perlu beli berasna nupang alusna. Sebab hitungannya apa? Kalau zakat dikeluarkan berapa? 1 tahun 1 kali zakat fitrah. Tapi kalau makan setiap hari kan? Setiap hari apakah memang kita sudah selalu makan beras yang dari nasi berasnya yang murah? Tidak kan? Bisa jadi hari ini makannya yang mahal berasnya, besok yang biasa-biasa. Kebanyakannya konsumtif kita lebih banyak yang lezat dan enak. Masa pas begitu dituntut infak sedekah zakat fitrah mengeluarkan yang apa? Yang murah. Aduh, sungguh selalu sekali untuk agama dan untuk bahkan pembersih ibadah puasa kita dengan yang murah. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga hubungannya dengan apa? Dengan surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim dikatakan di situ apa bunyinya? Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan fis kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi kalau infak sedekah untuk orang lain, nih dengerin. So infak sedekah untuk orang lain kita ngasih 1, ya. Allah balasnya berapa? 10 kali lipat. Kalau infak sedekah kita untuk ayah, ibu, saudara, nih kalau untuk saudara, kamu punya saudara? Ama punya saudara? Nah, terus kita berinfak ke saudara, maka balasannya 1 banding 70.
1/70. Tapi kalau infak sodakohnya untuk ayah ibu kita bersedekah kepada ayah ibu, atau kita menginfakkan sodakoh di atas namakan untuk ayah ibu kita, maka pahalanya 1/700. Ya, ini diibaratkan cikalnya 1, tapi cabangnya, pahalanya berlipat-lipat. Bal yazdad. Paham semuanya? Maka jangan pelit. Keluarkan harta kita untuk membersihkan harta kita. Zakat fitrah, zakat mal. Zakat bukan hanya fitrah saja, ada zakat hartanya jika sudah bertemu dengan nisabnya, dengan haulnya. Ada zakat emas, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, dan zakat-zakat yang lainnya. Untuk saat ini secara global kita membahas masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa menunaikan ibadah zakat fitrah kita di bulan Ramadan ini dengan harta yang terbaik yang kita miliki. Amin ya Allah ya Rabbana. Dan semoga Allah memberikan, mengkuasakan kepada kita dan memberikan kemampuan, diberikan rezeki yang lebih untuk kita bisa menunaikan zakat fitrah dengan niat ikhlas dan rezeki yang terbaik yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab.